Oke, salam jumpa. Jadi pertemuan kali ini kita akan mengaplikasikan for dan while atau looping yang pada materi video sebelumnya telah kita bahas bersama. Jadi silakan buka buku paketnya kalian halaman 199. Di situ ada tugas. Buatlah program Pascal untuk menghitung deret berikut dengan struktur perolongan for dan while. Jadi for di Pascal itu tidak seefisien. Kalau kalian lihat video dari Sandika Gali di link yang saya berikan kemarin di GCR, kok bisa dilihat bahwa for di Pascal dan di JavaScript itu beda. Di JavaScript ada namanya sebutan increment. Incrementnya bisa ditentukan, sedangkan di Pascal incrementnya cuma satu untuk for. Makanya untuk menyelesaikan program ini, sarannya kita pakai while. Kita pakai while instead of for. Daripada for, mending pakai while. Oke, jadi soalnya di sini ada dua. Kalau di buku paketnya ada dua, saya tambahkan lagi satu. 1/2 kurang 2/3 ditambah 3/2 dikurang 4/3 ditambah 5/2 dikurang bla 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 tambah kurang plus minus n 2 atau 3. Jadi kalau dia bilang genap itu dia jadi negatif, terus pangkatnya ganjil. Kalau dia ganjil dia ditambah, terus pangkatnya berubah jadi pangkat 2. Oke, kita mulai saja. Kita akan buat program ini. Jadi yang diinput itu nilai n-nya. Oke, kita mulai. Oke, tugas looping A sampai Z. Oke. Jadi yang A, untuk yang A itu 1, 2, tambah 4, tambah 6, tambah bla bla bla, ditambah 2 pangkat N. 2 pangkat. Oke, ini agak, kalau untuk selesaikan jadi for, ini bisa dirubah jadi 2 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 ditambah titik-titik ditambah N. Kalau kalian perhatikan, jadi ini bisa dipakai for karena di sini kan netnya 1, naiknya 1, naiknya 1. Jadi bisa dipakaikan, nanti sisa dikali 2. Nah, misalkan untuk contoh ini saya pakaikan itu. Jadi saya pakai for untuk selesaikan. Jadi pertama inisiasi hasil saya mulai dari 0. Jadi hasil titik 2 sama dengan 0. Pertama saya set dulu hasilnya 0, kemudian hasil titik 2 sama dengan, jadi saya jumlahkan dulu. Saya cari jumlahnya dulu 1 sampai n. Nah, berarti kita input n-nya, readline n. Oke. Terus ini dari n, dari 1 sampai n. Oke. Ups. Oke. Jadi hasil 0, readline masuk input nilai n. Jadi dari i sama dengan 1 sampai n, lakukan hasil sama dengan 1. Hasil sama dengan hasil yang lama ditambah dengan i. Jadi i-nya mulai dari 1. Jadi pertama saya harus cari dulu jumlahnya ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian ditambah n. Oke. Jadi saya buat begini saja. Kemudian iya. Jadi pertama kita cek dulu. Apa yang salah, readline. Oke, kita compile running. Jadi kalau misalkan saya set dia 3, berarti oke. Saya belum kasih outputnya. Right, dan hasil. Compile running. Kalau 1 berarti kan jumlahnya 1. Oke. Kalau 2 berarti 1 tambah 2 3. Oke. Kalau
Kalau saya input 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Oke. Coba running lagi. Kalau 10, 55. Berarti 1 tambah 2, kita tes di Excel. Oke, 55. Betul. Oke, jadi kita sudah bisa dapat hasil yang ini. 1 tambah 2 tambah 3. Hasil akhirnya sisa dikali 2. Jadi, yang saya tulis adalah 2 dikali hasil. Bukan hasil tok, tapi 2 dikali hasil. While running. Jadi kalau saya 10, berarti hasilnya 110. Oke. Jadi kalau misalnya ini 2 tambah 4 tambah 6, berarti N-nya 3. Berarti kalau saya running, saya kasih masuk 3, enter, hasilnya 12. Kita cek, 2 ditambah 4, 8. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Oke, selesai. Jadi segampang ini caranya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita pakai while do untuk menyelesaikan ini? Tugas looping A versi B. Versi 2 saja. Versi 2. Oke. Kalau kita pakai while berarti sama yang saya gunakan var titik 2, yang saya gunakan i n hasil. Saya pakai login saja. Pertama input n-nya. Ketika terus kita akan pakai while, berarti saya inisiasi dulu i titik 2 sama dengan 1. N titik 2 sama dengan, n-nya ada. Hasil titik 2 sama dengan 0. Jadi while i masih lebih besar dari n, kita n-nya masih lebih besar dari i. Misalkan kita pakai kondisi ini do begin n, jadi oke. Selama n-nya terus kita buatkan incrementnya di sini. I titik 2 sama dengan, bukan i ya, i titik 2 sama dengan i ditambah 1. Jadi setiap satu kali perulangan nilai i nya berubah jadi 1 ke atas. Nah, kita tes dulu. Write learn i, compile, running. Kita 8 berarti 1 sampai 7. 1 sampai 7. Oke, kita mau dia sampai, berarti ini kita kasih sama dengan running sampai 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini sudah oke perulangannya. Sisa modalnya lagi tadi. Kok jadi hasil D2 sama dengan hasil ditambah i. Oke, kemudian ketika kita dapat hasil akhirnya, di sini sisa write learn hasil 2 dikali hasil, compile, running 10 itu harusnya tadi kan 110. Oke. Good enough. Jadi dia masalah gini, saya n sama dengan lebih besar sama dengan 1. I. Ini bisa kalian rubah modelnya kayak begini. Contohnya misalkan dari 10, selama n-nya lebih kecil dari
10, ini bisa diubah jadi gini, tapi ini harus decrement atau pengurangan, jadi dikurang-kurang begitu. Jadi kalau misalkan i-nya jadi kalau misalkan saya running tapi right learn i, misalkan kayak begini, compile running, nah 1, dia hitung dia 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gitu. Jadikan n-nya 1, berarti 1 lebih kecil dari, apakah apakah 1 lebih kecil atau sama dengan i? Tidak. Jadi 10 turun naik sampai 0. Kenapa? Oke. Gitu. Jadi tergantung situasinya saja. Jadi kembali ke konsep awalnya, jadi dia akan terus ulangi ini selama kondisinya ini masih terpenuhi. Dia akan keluar dari ini ketika dia tidak memenuhi, gitu. Terus ada beberapa hal yang saya lupa jelaskan kemarin. Ini saya kembali saja, i selama i lebih kecil dari n, right len ini. Terus apa akibatnya kalau misalkan kayak gini, i di 2 sama dengan i kurang 1, compile running, misalkan 9, lihat dia akan terus looping terus ini, looping ini sampai ke bawah, ini sampai error. Kenapa? Karena error nih, what the fuck. Jadi dia ndak ada, jadi i-nya 1 dikurangi terus saya input tadi n-nya 10, dia akan mengulangi karena dia jadikan jadi kita pilih n-nya 10, i-nya tadi 1. Karena dia 1 kan, jadi pertama dia masuk 1 lebih kecil sama dengan 10, terus tulis i-nya dikurangi, i-nya 1 dikurangi 1 jadi 0 dikurangi 1 jadi negatif 1, jadi dia terus berkurang. Sedangkan kriteria penghitungannya ini adalah ketika i-nya lebih besar dari n, makanya ini dibilang tidak akan berhenti dari looping. Makanya hati-hati dengan ini pemilihannya. Tambah kalau dia pakai perhatikan nilai ini, istilahnya dalam Pascal ini namanya pemrogram ini namanya increment atau decrement gitu. Dia increment atau decrement. Hati-hati penentuan incrementnya ketika menggunakan while. Oke. Jadi itu nomor A. Sekarang kita lanjut yang B. Tugas looping B, oke. Untuk B 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 modelnya dia n pangkat 2 gampang. Jadi dia istilahnya kalau kita tulis ini secara matematis, jadi dia 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah titik-titik tambah n pangkat 2. Ini sudah saya jelaskan kemarin kayaknya. Jadi var saya akan pakai i, saya pakai n, saya pakai apa lagi? Hasil long integer. Readline n, kemudian input i-nya. Jadi saya bisa pakai while saja lagi, while i lebih kecil sama dengan n, do begin n. Yang saya lakukan pertama, saya buat memang
Saya buat memang increment discrementnya karena dia lebih kecil, berarti saya pakai increment I plus 1. Oke. Nah, di sini ini maksudnya yang kayak tadi, yang for. Kalau for dia pasti I plus 1. Nah, kalau while kalian bisa rubah I plus 2, I plus 3, I plus 4 begitu. I plus 1. Nah, berarti hasil titik 2 sama dengan hasil, oke, hasil ditambah I, saya pangkatkan 2. Sudah selesai. Write-learn hasil. Oke, sekarang kalau saya mau hitung 1 pangkat 2 sampai 7 pangkat 2, nah hasilnya 140. Kita buktikan dengan Excel. Ini sama dengan oke, sum kita jumlahkan dari sini sampai sini. Oke, 140 sama. 140, 140, 140. Coba lain-lain lagi. Kalau saya misalkan 5, 55 berarti 5 dari sini sampai sini. Oke, 55. Oke, ini sudah untuk while. Sekarang yang ini. Apalagi? Oh, wait. 1 pangkat 2 kurang 2 pangkat 3. Ya, ini yang bagian C. Bagian C dia... Wait, rekamnya enggak? Ini ya. Salah bikin lagi tadi. Tugas 2 looping. Tugas looping versi C. Oke. Nah, di sini terserah kalian mau pakai, karena dia mulainya dari 1. Nah, tadi karena dia mulainya 1 2 3. Oke. Saya bisa pakai for, bisa pakai while. Saya pakai while saja. Jadi var I n hasil long integer. Sebenarnya sih yang ini boleh integer saja karena hasilnya pasti kecil. Yang long in kita set ke hasil saja. Return n, masukkan nilai n, kemudian while saya inisiasi i-nya i.2 sama dengan 1, hasil sama dengan 0, while i lebih kecil sama dengan n, do begin n. Oke, inisiasinya i.2 sama dengan i plus 1. Satu pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cek begini. Jadi logikanya begini. Kalau dia ganjil, dia genap dan dipangkatkan 2. Kalau dia genap, dia negatif dan dipangkatkan 3. Jadi pertama kita harus cek apakah sekarang dia di negatif, sekarang dia di angka positif atau negatif. Atau dalam artian nilai i-nya ini dia positif, dia ganjil atau genap. Gitu. Cara ngeceknya sama kata tadi, if i mod, ingat if mod 2. Kalau dia dimodulkan 2, apakah dia sama dengan 0 atau enggak?
Nah, kalau dia sama dengan 0 artinya dia genap. Then begin. Nah, kalau dia genap, yang kita lakukan adalah hasil di 2 sama dengan, kalau hasil sama dengan hasil ditambah I dipangkatkan 2. Else kalau dia genap, kalau else artinya kalau dia bukan genap atau modulnya tidak sama dengan 0 artinya dia ganjil. Begin and hasil di 2 sama dengan hasil ditambah, bukan tambah tapi kurang I dipangkatkan 3. Segitu saja. Terus right-len hasil. Compile running, kita kasih masuk 4 tes dulu. Kalau dia 2, n-nya 2 berarti dia harusnya 1 dikurang 2 pangkat 3, 8, negatif 7. Wis, salah apa salah? Oh, tunggu 2 pangkat 3 negatif 8. Iya, negatif 8, 1 pangkat 2, 1 dikurang 8 negatif 7 harusnya. Berarti ada yang salah, kita cek. Oke, kebalik. Jadi kalau ini kan genap. Kalau dia genap harusnya dia pangkat 3 terus dikurangi, berarti ini terbalik. Ini kurang kali I. Ini yang kalau dia ganjil, dia langsung dijumlahkan dengan pangkat 2-nya. Compile running 2, negatif 7. Oke, cara ngeceknya sama dengan salah. Kita coba dengan bilangan yang lebih besar. Copy, paste. Ini dikali, ini sama dengan ini dipangkat 2 dikali ini sama dengan ini dipangkat 3 dikali negatif 1. Oke. Wait, salah. Oke. Oke, 9. Oke, cocok. Oke. Oke, kalau kita sampai 10 berarti ini di sum. Oke, kalau kita n-nya kita pilih 10 harusnya hasilnya negatif 1635. 1635. Oke, selesai. Jadi ingat, ini kombinasi antara looping dengan if. Ingat, perhatikan di tugas akhirnya akan ada kombinasi kayak gini. Jadi memang dalam hal ini harus kuat logikamu. Kenapa sih yang ini itu masuk di logika? Tidak ada cara, apa istilahnya, cara untuk yang maksudnya yang kalau logika itu dia tidak bisa dipelajari, dia cuma bisa diasah. Banyak latihan soal, banyak latihan. Jadi programming itu untuk apalagi kalau misalkan masalah algoritma,
dia itu bukan masalah kalian pelajari, dia bukan cuman kalian baca-baca begitu. Kalian memang harus asah kemampuan problem solvingnya kalian. Nah, makanya banyak orang bilang kalau mau jadi programming biasanya sih harus yang kuat logikanya, begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tugasnya akan saya posting di GCR. Oke, kalau ada masalah jangan lupa hubungi saya di LAR. Kapanpun, walaupun mungkin agak delay belakangan ini, agak sibuk urus bantu-bantu guru lain. Tapi kalau ada pertanyaan saya pasti akan usahakan jawab gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.